Puji nama Tuhan. Haleluya. Seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali bersama-sama untuk mendengarkan renungan singkat pada hari ini. Kita dapatkan di dalam kitab Amsal Soleman Fatsal yang ke-30 ayat 24 dan 25. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Saya beri tema firman Tuhan sebelumnya. Mari kita ucapkan salam revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Tema firman Tuhan pada hari ini belajar dari semut. Di sini dikatakan ada 4 binatang yang kecil, tetapi yang ditulis dalam Amsal 24 dan 25 kita diajar untuk belajar kepada semut. Kitab Amsal merupakan salah satu kitab hikmat bersama kitab Ayub, Mazmur, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Kitab-kitab ini mengajarkan bagaimana hidup dengan bijaksana. Amsal mengajarkan secara praktis, salah satunya bagian ini di mana diminta untuk belajar dari semut. Binatang yang sangat kecil dan seringkali sangat mengganggu, dianggap mengganggu. Semut ini binatang yang kecil, tetapi kenapa kita disuruh untuk belajar kepada semut? Sebelumnya kita melihat dalam bahasa Ibraninya, kata semut dalam bagian ini tertulis dalam bentuk feminim, tunggal. Itu sangat sesuai dengan hikmat yang sering digambarkan dalam kitab Amsal sebagai seorang perempuan. Misalnya wanita yang berhikmat dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31 itu ditulis tentang wanita yang hikmat, yang berhikmat. Dia bangun pagi, dia menyediakan makanan dan sebagainya untuk keluarganya. Dan kita melihat bentuk ini menunjukkan tanggung jawab pribadi. Setiap semut memiliki pekerjaan sendiri dan dalam sistem sosialnya, selain secara pribadi bekerja keras, semut itu bekerja keras, semut juga bekerja sama untuk kebaikan bersama, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi bekerja sama. Di dalam pepatah dikatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi kita anak-anak Tuhan diajar seperti semut, kita harus bersatu, saling mengasihi, saling bekerja sama supaya kita bisa kuat, bisa teguh di dalam Tuhan. Gambaran ini dikontraskan penulis kitab Amsal dengan para pemalas. Seekor semut bersikap proaktif, mampu melihat kesempatan, mampu melihat keadaan. Kalau kita melihat semut di musim kemarau, semut itu bekerja keras, dia mengumpulkan makanannya. Siang malam dia mengumpulkan makanannya, walaupun tanpa pemimpin, tetapi semut itu bekerja keras mengumpulkan makanannya untuk persiapan di musim kemarau.
kita teringat di dalam kitab Kejadian pasal 40 sampai 45 tentang kelaparan yang terjadi di Mesir, yang pada waktu itu Yusuf yang menjadi pemimpin. Yusuf itu bijaksana, dia menyediakan makanannya, gandumnya sebelum masa kesukaran itu datang. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus senantiasa menyediakan makanan kita di masa-masa di mana kita bisa untuk mendengarkan firman Tuhan, di mana kita bisa membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan akan datang satu hari di mana kita akan kepingin mendengarkan firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu sudah diangkat dari atas muka bumi. Kita lapar, bukan lapar roti atau nasi, tetapi kita orang-orang percaya lapar akan kebenaran firman Tuhan. Semut-semut itu tahu bekerja keras satu dengan yang lain walaupun tidak ada pemimpinnya. Kalau kita membaca di dalam Amsal pasal 6 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarlah tidak ada pemimpinnya, penguasanya, dan tidak ada pemimpinnya, pengaturannya, atau penguasanya. Ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Meskipun semut itu tidak ada pemimpinnya, tapi mereka bijaksana. Mereka mengumpulkan makanannya pada waktu panen, di saat-saat ada kesempatan. Kita sebagai orang percaya, kita diajarkan satu kali kelak firman ini akan diangkat dari atas muka bumi ini. Kita sebagai orang-orang percaya, semasa kita masih diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, mari kita dengan setia untuk membaca, untuk berdoa, untuk merenungkan firman Allah. Sebab akan datang satu masa yang sukar, di mana firman itu akan diangkat dari atas muka bumi ini. Seperti halnya dengan Yusuf, sebelum masa-masa yang sukar datang, dia sudah mengumpulkan gandum-gandum, sehingga di saat 7 tahun kelaparan mereka, Yusuf sudah menyediakan makanan baik untuk keluarganya dan juga untuk semua orang-orang Mesir. Apa yang dapat kita pelajari? Marilah kita bekerja untuk menggenapi amanah agung, yaitu amanah agung Tuhan Yesus Kristus yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberinya segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita orang-orang percaya saat ini, biarlah kita beritakan Injil. Di saat-saat yang Tuhan masih berikan kesempatan, yang Tuhan masih berikan kepada kita, mari kita mau bekerja
bekerja dengan lebih lagi di dalam Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Saling tolong menolong, kita satu dengan yang lain saling tolong menolong. Seperti halnya semut itu, kalau kita perhatikan, kalau semut itu membawa barang, misalnya nasi satu, karena semut itu kecil tidak mampu dan dia manggil teman-temannya. Teman-temannya itu datang bersama-sama, makanan itu diangkat. Ada kerjasama. Kita sebagai orang-orang percaya diajar seperti semut, ada kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ada kerjasama. Meskipun tidak ada pemimpinnya, tetapi melakukan tugas itu dengan penuh tanggung jawab dan saling tolong menolong. Tidak membiarkan orang lain yang lemah, syukur kamu jatuh, tidak. Tetapi kalau kita melihat teman saudara kita seiman yang lemah, yang tidak mampu, kita sebagai orang percaya, kita mau untuk bersama-sama mengangkat beban pikulan yang ditanggungnya. Nah, sebab itu di dalam 1 Korintus 15 ayat yang terakhir, 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur, terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami diajar supaya kami menjadi seperti semut yang memiliki kasih satu dengan yang lain, yang selalu menopang satu dengan yang lain, saling tolong menolong, untuk yang kuat memberikan pertolongan kepada yang lemah. Dan kita diajarkan Tuhan untuk setia mendengarkan firman-Mu, mengumpulkan makanan di saat-saat firman-Mu masih diberitakan, karena satu kali kelak firman-Mu akan diangkat di atas muka bumi ini. Tetapi kami bersyukur kami yang setia mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, memberkati Tuhan seluruh sidang jemaat GPDI El Shaddai dalam usaha pekerjaan rumah tangga mereka. Engkau tolong memberkati Ibu Gembala kami Tuhan, topang terus pelayanannya, beri hikmat, kemampuan, urapan yang baru setiap saat, call center yang dengan setia melayani kami. Tuhan berkati, pakai mereka dengan heran, balas dengan lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, Kau dengar doa kami. Semoga Allah yang adalah sumber kekuatan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada keluarga GPDI El Shaddai,
sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara keluarga GPDI El Shaddai memuliakan Allah. Haleluya. Terima kasih. Amin.